Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan cerita yang berjudul Segoro Geni. Dan cerita ini ditulis oleh Kalong. Jika kalian ingin membaca tweet beliau secara langsung, kalian bisa kunjungi di @cerita_setan_N. Dan seperti biasa, Michan akan selalu sediakan link di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Segoro Geni. Kisah tentang keilmuan yang berhubungan dengan jagat Nusantara. Bergantinya peradaban pada saat ini membuat sedikit manusia paham akan ilmu linuih kuno. Tentu telinga kita sering mendengar ilmu kuno, namun hanya beranggapan itu hanya dongeng semata. Saya akan angkat kisah dari mbah besar yang mendapat julukan Mojo Geni. Manusia awam seperti kita kebanyakan hanya paham kalau ilmu itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu ilmu putih golongan suci yang hak dari Tuhan dan ilmu hitam dari golongan perewangan jin atau kodam tertentu. Yang akan saya sampaikan di sini ilmu abangan, ajian Segoro Geni, ilmu maha dahsyat yang digandrungi oleh pendekar golongan sesat di masa era Majapahit. Aku hanya anak seorang petani desa yang mendapatkan banyak penindasan dari penjajah negeri ini, merampas hasil bumi, perampokan merajalela demi kelangsungan hidup, hingga terbesit keinginan diri untuk belajar ilmu bela diri. Dari padepokan, aku belajar ilmu silat yang hanya mengandalkan penampakan luar atau yang dikenal dengan sebutan jurus. Setelah bertahun-tahun belajar, kini membuahkan hasil. Kepiawaian gerakan, kelenturan tubuh, dan juga terbentuknya fisik. Belajar dari kecil sampai kini usiaku sudah matang untuk menapaki kerasnya dunia. Sampai di suatu malam sepulang dari melihat pertunjukan wayang di kampung, aku melihat seorang kakek yang sedang dihadang oleh dua orang perampok. Entah apa yang akan mereka rampok dari orang tua itu, yang kelihatannya tidak membawa harta benda. Sampai aku berniat untuk membantu kakek tua itu. Namun tiba-tiba golok milik perampok menebas tepat di dadanya. Mati, teriakku, namun kakek itu malah tersenyum. Golokmu kurang tajam. Lalu satu lagi dari orang itu mengayunkan goloknya tepat di kepala kakek. Sekitaran jarak sejengkal atau kurang lebih 30 cm. Golok tajam itu terhenti dengan sendirinya sebelum menyentuh ikat kepala yang dikenakan kakek itu. Sudah, cukup kalian bermain-main. Belum sampai berhenti, terbesit akan ilmu milik kakek yang tiba-tiba dengan secepat kilat kakek itu menghancurkan batu besar di sebelah kirinya hanya dengan sekali pukul. Golok perampok itu berjatuhan ke tanah disusul dengan tubuh gemetaran. Mereka tersimpuh tanpa bergerak. Aku yang masih terdiam dengan posisi berdiri menyaksikan kesaktian itu, hingga tanpa aku sadari beliau sudah berjalan menjauh. "Kiai, tunggu Kiai!" teriakku memanggilnya. Dengan berlari aku susul tubuh tua yang berjalan itu, hingga beliau menghentikan langkahnya. "Maaf Kiai, tunggu sebentar." "Itu tadi, lembu sekilan." Kakek itu menjawab pertanyaan batinku sebelum aku bertanya. "Berjalanlah ke timur dengan restuku jika kamu berkenan dengan hati." "Siap melaksanakan tugas Kiai." "Menerima dengan restu Kiai." "Siapa beliau Kang?" tanya dua perampok tadi yang kini ada di sampingku. "Aku juga tidak tahu. Beliau hanya memberi titah untukku berjalan ke timur, maka beliau akan menjumpaiku." Jawabku menjelaskan ke mereka yang masih dalam keadaan gemetar. "Saya ikut Kang." "Saya juga ikut Kang," ungkap mereka berdua. "Iya, besok kita bertiga ke timur. Aku pulang dulu untuk mengambil beberapa baju dan berpamitan kepada Bopo juga biungku," pungkasku. Tidak akan ada hasil nihil dalam ketekunan. Memulai ilmu dengan niatan ikhlas, maka pembelajaran itu akan menghadiahkan ilmu sejati. Setelah berpamitan dan membawa beberapa pakaian, niat awal langkah ini mengikuti amanah sang kakek. Perjalanan menuju timur yang tidak pernah tahu di mana arah dan tujuannya. Terlihat dua orang sedang berdiri di sisi desa. Ya, dua perampok semalam yang ingin ikut serta menemukan ilmu yang dimiliki sang kiai. "Sebelum kita memulai perjalanan, siapa nama kalian berdua?"
Tanyaku pada mereka. Aku Jatiwaringin, Kang, dan dia adikku, Jatirandu, jawabnya. Oh, jadi Kisanak ini yang dijuluki Begal Tunggal Jati itu? Tanyaku penasaran. Iya, Kang, benar itu. Kalau kepala kalian saya bawa ke kadipaten, dapat upah saya, Kang, jawabku sambil tertawa. Kami taubat, Kang, kata Jatirandu. Kenapa? Dengan kejadian semalam itu? Makin tertawa aku dibuatnya. Iya, Kang, golok yang kami miliki ini bukan golok sembarangan, tapi tidak mempan di tubuh kiai itu, jelas Jatirandu padaku. Memang golok yang Kisanak miliki itu apa? Tanyaku masih penasaran. Sepasang golok iblis Mandala Siluman, Kang, jawabnya. Sepasang golok yang sangat diminati oleh para pendekar golongan hitam. Pantas mereka menjadi perampok karena memiliki gaman atau pusaka sakti. Namun pusaka yang mereka miliki ini tak mampu menggores orang tua sakti itu. Betapa dahsyatnya ilmu lembu sekilan yang dimilikinya. Karena golok kami tak sanggup menembus perisai gaib kiai itu, kami putuskan untuk menjadi murid beliau dan bertaubat, Kang. Penjelasan Jatiwaringin padaku. Ya sudah, mari kita jalan. Yang perlu kita ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Belum tentu itu yang terbaik. Iya, Kang, mari kita mulai perjalanan, pungkas Jatiwaringin. Kami bertiga melangkah mencari sumber ilmu yang tak pernah tahu di mana letaknya. Sangat jauh berbeda dengan orang mencari ilmu zaman dulu dengan zaman sekarang, yang hanya tinggal menerima, sudah enak, tapi masih malas. Perjalanan yang akan terus mereka cari menyusuri hutan yang sangat lebat, terlihat sikup dan penampakan keangkerannya. Sampai senja pun mereka berjalan hingga haus dirasakan. Di bawah pohon yang sangat besar keluarlah mata air dari sela-sela akar kokohnya. Aku memutuskan untuk beristirahat dan meminum air itu, sampai tiba-tiba terdengar suara. Manusia tidak punya sopan santun, terdengar suara wanita dari pohon itu. Siapa kamu? Perlihatkan wujudmu. Aku yang penasaran dengan suara tanpa wujud itu menjawab dengan sedikit menantang. Seketika melesat seekor rusa dari balik pohon itu. Hanya dengan 4 kali lompatan, rusa itu sudah berdiri di sisi kananku. Awas, Kang, teriak Jatiwaringin dan menarik tangan kiriku untuk menjauh beberapa langkah. Siluman terkutuk, siapa kamu sebenarnya? Teriak Jatirandu. Asap putih melintas tiba-tiba. Hanya sekedipan mata, rusa itu berubah wujud menjadi sosok wanita yang anggun dan cantik. Sepasang golok Mandala Siluman. Kalian kira dengan berbekal itu seenaknya bisa mengotori tempatku? Teriak sosok wanita itu. Kami hanya kebetulan lewat dan menumpang istirahat sambil meminum air di sumber itu, teranggu pada makhluk itu. Siapa yang mengizinkanmu? Hah? Bentak sosok wanita itu. Maafkan kelancangan kami. Siapa Anda sebenarnya, Nyai? Aku mencoba meminta maaf dengan nada yang sopan. Namun tiba-tiba keluar suara tantangan dari Jatirandu. Banyak bicara, maju kamu iblis betina, teriak Jatirandu. Dia berlari sambil mengayunkan golok untuk menebasnya. Namun tebasan itu sia-sia karena ketika golok iblis itu ditebaskan, sosok itu berubah menjadi kabut putih dan seketika berubah menjadi wujud wanita lagi. Hahaha, manusia goblok, ungkapnya. Kekehan dan umpatan amarah itu mengancam Jatirandu yang masih berdiri dengan kuda-kudanya. Cukup, teriakku mencoba menghentikan pertarungan yang jelas akan membuat Jatirandu kalah jika diteruskan. Hingga wanita itu melayang di udara sambil tertawa dan berkata, masih banyak manusia bodoh seperti kalian di jagat ini. Bermulut besar, tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Siapa Nyai sebenarnya? Jawab Jatirandu yang merasa kalah olehnya tanpa perlawanan sedikit pun. Aku Dewi Kidang Kuning, ratu di alas ini. Dan kalian manusia sombong berani sekali menginjakan kaki busuk kalian di alas kekuasaanku ini. Jelas Dewi Kidang. Kami hanya berjalan saja, bertujuan ke arah timur, dan memohon maaf atas segala kelancangan kami bertiga, Nyai Dewi. Ucapku menjelaskan juga meminta maaf. Pergilah kalian dari sini. Keluarlah sebelum fajar, atau nyawa kalian akan dilumat oleh makhluk penghuni sini. Hahaha.
Sosok itu menghilang dari hadapan kami dengan ancaman yang sangat mengerikan. Inti dari sebuah cermin, walau hanya kaca, maka berkacalah sampai ke dalam hati, di mana letak budi pekerti itu terlihat. Berkacalah untuk menata kekurangan diri, agar lebih bisa membawa diri dan memawas diri sendiri. Sekelumit kesombongan itu mencerminkan jati diri yang diduduki kebodohan. Pertarungan yang tanpa perlawanan itu terjadi oleh Jatirandu dengan Dewi Kidang Kuning atau siluman rusa betina penunggu alas yang memiliki belik atau sumber mata air. Pertarungan itu diakhiri dengan menghilangnya sosok wanita dengan menyuruh kami bertiga segera meninggalkan alas angker itu sebelum fajar. Perjalanan kami dilanjutkan dengan berlari agar segera keluar dari belik misterius ini. Sampai langkah kami terhenti oleh sungai yang membentang luas dengan arusnya yang sangat deras. "Kang, kami sudah sampai Kali Seloprojo," jelas Jatiwaringin. "Kita harus seberangi sungai ini dan terus susuri hutan sampai Tanah Tidar," jawabku sambil mengajak kedua tunggal jati. "Ayo Kang, sebelum terbit matahari kita harus di seberang sungai," ajak Jatirandu. Sedikit penjelasan. Kali Seloprojo adalah sungai yang mengalir membelah antara Gunung Merapi dan Merbabu, yang kini dikenal penduduk setempat menjadi Sungai Progo. Dan yang disebut Tanah Tidar adalah Gunung Tidar yang menjadi pusaranya Tirta Jagat Tanah Jawa. Kembali ke penyeberangan. Aku dan dua tunggal jati harus menghanyutkan diri untuk menggapai seberang Sungai Seloprojo yang menghubungkan Laut Selatan dengan Merapi. Sudah sangat jelas jin penunggu Seloprojo sangat tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Akhirnya dengan perjuangan dan pertempuran, aku berhasil menyeberangi kali luas ini. Namun sampai di tepian sungai, aku belum melihat kedua tunggal jati tersebut. Kemudian menunggu di tepian hutan sembari membuat perapian sebagai tanda untuk mereka. Ketika fajar menyingsing, "Kang, Kang Mojo," suara panggilan dari kejauhan. "Siapa itu?" "Aku, Jatiwaringin, Kang." Jatiwaringin yang kulihat berjalan mendekat seorang diri. "Di mana adikmu, Jatirandu?" tanyaku. "Tidak tahu, Kang. Aku sendirian sampai tepian sungai. Lalu aku lihat asap hingga aku mengikuti sampai sini," jelasnya. Kini hanya tinggal Jatirandu yang belum sampai. Entah dia selamat atau tidak saat mengarungi sungai Seloprojo yang penuh akan dedemit itu. Kami menunggu sampai siang hari sambil membakar pisang yang kami temukan. Karena hanya menemukan pisang yang belum masak, akhirnya kami bakar untuk dimakan. "Bagaimana kalau kita susuri sungai sambil mencari adik saya, Kang?" ucap Jatiwaringin padaku. "Iya, mari Kang, kita cari Jatirandu sambil mencari jalan keluar." Lalu kami berdua menyusuri tepian sungai sambil mencari. Sesekali juga meneriaki nama Jatirandu. Sampai senja hari pun tiba. Langit temaram terlihat cahaya warna jingga di ujung cakrawala bagian barat. Akhirnya kami menemukan sebuah desa di atas tebing sungai. Sayu terdengar lantunan gending gamelan. Di depan rumah warga yang berpelataran luas, sedang riuh berkumpulnya warga desa yang menyaksikan ledek yang sedang menari. "Ini desa manusia apa lelembut ya, Kang?" tanyaku penuh keraguan. "Alah, sudahlah Kang, kita lihat saja. Mereka itu manusia apa dedemit alas ini?" jawab Jatiwaringin. Sekelumit ucapan tanpa dasar ilmu hanya akan menuju gelapnya langkah kesesatan. Maka menggapai suatu ilmu itu dari kesabaran hati menuju kesopanan dan tingkah laku atau budi pekerti. Menyeberangi sungai Seloprojo dan menaklukkan segala jenis jin juga lelembut penunggu sungai Projo. Aku sudah mencapai ke seberang sungai yang disusul oleh Jatiwaringin. Derasnya arus sungai membuat Jatirandu belum terlihat batang hidungnya. Kami putuskan menyusuri sungai untuk mencarinya. Sampai tiba di bawah desa yang sedang mengadakan pertunjukan tari ledek. Antara yakin dan tidak, di tengah alas ini ada sebuah desa. Kami berjalan memasuki kerumunan itu dan melihat para among memainkan gamelan. Ada 4 wanita yang sedang melenggak-lenggok ditonton oleh seluruh warga desa. Sampai kami ditegur oleh seseorang. "Kisanak, selamat datang di desa Sangen Budur," ucap seorang bayan desa yang menegur juga mengucapkan selamat datang. "Terima kasih banyak, Yai. Sudah diterima di desa ini," jawabku. "Mari mampir Kisanak.
Ajak bayan desa itu mengajak kami ke dalam rumahnya. Dan ternyata di dalam rumah itu sangat banyak orang yang sedang merawat Jatirandu. "Loh, itu saudara saya si Nuwun," ucap Jatiwaringin kepada pemimpin desa. "Iya, Kisanak ini ditemukan di tepi sungai Seloprojo," jawab bayan desa tersebut. Bayan dalam istilah sekarang itu perangkat desa yang menjabat sebagai wakil kepala desa. Jatirandu ditemukan dalam keadaan pingsan di hulu sungai, lalu dibawa oleh warga desa yang kebetulan sedang mengadakan syukuran panen desa yang melimpah ruah. Di daerah ini rata-rata petani palawija, bekerja di perkebunan pala milik pemerintah keraton yang dipegang oleh kolonial Belanda di masa itu. Perkebunan pala sekarang dikenal dengan kebun polo. Mungkin warga sekitar akan paham dan tahu daerah ini yang masih berada di Tanah Tidar atau Gunung Tidar. Keesokan harinya setelah Jatirandu pulih, kami bertiga kembali melanjutkan perjalanan menapaki belantara Alas Gelanggang yang masih menjadi hutan belantara waktu itu. Era ini masih menjadi kawasan hutan belantara. Bagi yang ingin mengetahui sejarah berdirinya kota Magelang, silahkan untuk cari kisahnya, karena terlalu panjang jika saya tuangkan di sini. Di pengembaraan kami bertiga saat menapaki perbukitan di malam hari, kembali kami dihadang oleh makhluk tinggi besar dengan wajah menyeramkan. Taring yang sangar menjadi gading di sela bibir besarnya, mata yang merah melotot, badan berkulit hitam dan dipenuhi bulu seperti beruk gunung. Hanya mengenakan selembar kulit pohon tua untuk menutupi bagian auratnya. Suara yang serak menyeramkan itu mulai tertawa dengan berkata, "Hahaha, anak manusia, akan kujadikan kalian makan malamku," tutur demi tersebut. Makhluk jenis genderuwo ini menghadang perjalanan kami bertiga. Dengan cakarnya dia menggaruk-garuk rambut gimbalnya. "Siapa Kisanak? Kami hanya mau melanjutkan perjalanan dan sekedar lewat di daerah Bumi Tidar ini," jelas Jatiwaringin kepada raksasa berbulu itu. "Aku utusan Kiai Semar sesepuh Tidar. Jika kalian melewati area ini, maka kalian akan jadi makan malamku," ucapnya. Kiai Semar sudah tertunduk oleh Kanjeng Kiai Subakir, juga Kanjeng Kiai Jangkung. Kami sanak cucunya hanya melakukan perjalanan ke arah timur. Hingga makhluk itu tertawa dan angin meniup di sekitaran area itu. Aku mengucapkan dua nama itu seketika genderuwo hitam itu menghilang, seakan takut mendengar dua nama Kanjeng Kiai tersebut. Mengukir sejarah tidak hanya dengan prasasti, namun kebatinan yang memadai akan mengukir momen sejarah yang mana hanya segelintir manusia yang paham. Kedikdayaan yang mampu mengalahkan sumber ilmu hanya keluasan rasa sabar yang tidak berujung. Miliki ilmu sabar itu, maka akan menguasai ilmu hak, yaitu ilmu yang disebut ilmu tutupan jagat dan dikenal sebagai ilmu ikhlas. Perjalanan tiga sahabat ini masih sangat jauh hingga banyak peristiwa yang mereka lalui. Sementara keberadaan kakek sakti itu belum juga ditemukan. Penelusuran tanah demi tanah yang angker dengan penuh prahara selalu mudah mereka lalui. Seakan perjalanan mereka bertiga sudah diridhoi atau mendapat perlindungan khusus dari Tuhan. Tanah Tidar mereka lalui dan terus menyusuri angkernya Alas Gelanggang. Kini mereka memasuki sebuah desa yang dilanda pagebluk. Gagalnya panen, tanah kering tandus, rakyat yang dilanda kelaparan. Siang yang menyengat membakar bumi. Angin berhembus meniupkan debu dan ranting-ranting kering. Kenapa di sini tanah begitu kering, sementara kita baru saja keluar dari lebatnya hutan? Seruanku kepada Tunggal Jati. "Apakah tanah ini terkena kutukan, Kang?" tanya Jatiwaringin. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan bumi yang kita pijak ini, Kang." Imbu Jatirandu ikut membahas. "Sebaiknya kita segera mencari sumber air agar tidak terpanggang di bumi yang tandus ini, Kang," ajakku kepada mereka berdua. Sejauh kaki ini menapaki tanah kering yang terbelah, kami disambut sebuah desa yang hampir semua penduduknya dilanda kelaparan. Mayat berkelimpangan di pelataran rumah. Ruak burung gagak banyak berputar-putar di angkasa, hingga ada anak kecil kurus kering tanpa daya dan tenaga merangkak ke arah kami. "Lapar, haus," suara rintihan bocah tak berdaya, diakhiri dengan debu berhembus dari nafasnya. "Mati dia, Kang,"
Ucap Jatirandu yang mengecek nadi bocah itu. Ini pagebluk dari mana? Sampai begini keadaan negeri. Mengibaku pada mereka yang nanar menyaksikan semua ini. Kita bergegas bergerak, Kang. Sebelum mati kehausan seperti mereka, ajak Jatiwaringin. Kita jalan. Setelah menemui mata air, bawa ke sini untuk manusia yang masih hidup, pungkasku. Sampai di tengah perjalanan kami menemukan sebuah candi yang mengeluarkan air panas dan bau belerang, seakan seperti sebuah pemandian yang ditinggalkan di masa itu. Daerah ini dikenal dengan Candi Umbul, menjadi salah satu tempat wisata saat ini. Menurut sejarah yang saya tahu, tempat ini merupakan tempat pemandian putri raja dari kerajaan Mataram kuno. Selain itu, pemandian ini juga untuk ritual kesatria Mataram. Sampai di sini, kami mencari sumber air yang bisa diminum. Namun, nihil. Yang ada hanya 2 buah kolam berisi air mendidih karena belerang. Kalian mencari apa ke tanah ini? Terdengar suara orang lain dibarengi munculnya sosok putri muda yang sangat cantik. Kami mencari air untuk kehidupan, Kanjeng Ratu. Jawabku dengan menyimpulkan wanita ini seperti putri dari sebuah kerajaan. Jangan panggil aku seperti itu. Namaku Enggar Kluwung Ungu. Abdi dalam yang diutus Keraton Kidul untuk melihat bumi yang dilanda kegersangan karena sebuah dosa anak manusia. Jelas bahwa sosok ini seorang abdi dalam dari kerajaan selatan yang diutus untuk melihat keadaan saat itu. Maaf Gusti, siapa gerangan manusia yang melakukan kesalahan itu? Tanya Jatiwaringin yang mewakili pertanyaan kami semua. Ada seorang manusia yang gagal menyelesaikan pertapaannya karena tidak mampu membendung godaan hawa nafsunya sendiri yang menjadikan dampak kemarau ini sebagai pengganti kesalahannya. Jawab Gusti Enggar. Ilmu seperti apa itu hingga kegagalannya bertambah seluruh negeri? Tanyaku heran akan penjelasan itu. Ilmu iblis betara karang. Mengharap keabadian hidup dengan persekutuan manusia dengan iblis. Jelas Gusti Enggar. Ilmu sesat ini yang melakukan harus bersekutu dengan iblis dan melakukan pertapaan untuk kesempurnaan ilmu. Merubah raganya menjadi jenglot atau betara karang. Keabadian di dunia hanya tipu daya iblis dan pengikutnya. Menciptakan berbagai ilmu termasuk betara karang, rawa rontek, dan banyak ilmu hitam lainnya. Untuk itu dipelajari keilmuan dengan landasan iman yang kukuh. Semakin tinggi kedudukan manusia akan semakin halus rayuan tipu daya setan. Untuk itu belajarlah ilmu hak, ilmu yang turun dari ilahi. Betapa panjangnya perjalanan Mbah Mojo Geni mencari guru dalam hidup. Ambil hikmah dari kisah ini, buang yang tidak selayaknya dipakai. Di negeri yang mengalami pagebluk, kemarau panjang, kelaparan, hingga kematian penduduk di bumi timur alas gelanggang. Kami yang menemukan sebuah candi dengan sumber mata air panas serasa sia-sia karena air yang mengandung belerang itu tidak dapat diminum. Hingga munculnya Dayang Enggar Kluwung Ungu yang menceritakan bencana yang melanda negeri ini. Bagaimana kami menemukan air agar bisa diminum dan menyelamatkan penduduk yang lain, Gusti Putri? Tanyaku kepada sosok itu. Akan kutolong niat mulia kalian bertiga, balasnya. Seketika dia mencabut sebuah sindik konde yang melekat di rambutnya dan mencelupkan ke salah satu kolam air panas yang bercampur belerang itu. Seketika air itu berubah rasa, jernih dan bisa diminum. Minumlah dan bawa sebagian air ini untuk kehidupan rakyat, ucapnya. Terima kasih Gusti Putri, ucapku atas pertolongannya. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang memberikan air kehidupan itu. Lanjutkan langkah kalian bertiga sampai ke bukit di timur negeri ini, pungkasnya. Ucapan terakhir dan pertemuanku dengan Dayang Enggar Kluwung Ungu. Ucapan terakhir dan pertemuanku dengan Dayang Enggar Kluwung Ungu. Ia berpamitan kemudian menghilang dengan meninggalkan hembusan angin yang sangat wangi. Singkat cerita, kami kembali menampakkan kaki di bukit yang gersang dan akhirnya menemukan kakek sakti itu sedang melakukan semedi atau bertapa. Cukup lama kami menunggu, sekitar 3 minggu. Kemudian beliau menghentikan. Cukup lama kami menunggu, sekitar 3 minggu.
Kemudian beliau menghentikan lelaku yang sebelumnya terlihat sinar berwarna putih dari langit masuk ke tubuhnya. "Sudah cukup lama aku menunggu perjalananmu," ucap Kiai Sakti itu. "Iya Kiai, banyak perhara yang saya jalani di dalam perjalanan ini," ucapku menjelaskan selama perjalanan yang kami alami selama ini. "Ya, mengertilah. Besok kalian semua akan menyaksikan bumi ini kembali subur dan makmur. Kecukupan dengan segala hasil bumi. Siap menyaksikan itu, Kiai?" Keesokannya, hingga kami bertiga mengikuti langkahnya turun bukit mencari sebuah batu dan berdoa di sana. Keluarlah mata air yang deras dan jernih. Setelahnya Kiai itu berkata, "Ini sumber kehidupan Tirtajaya. Di sini, saat ini menjadi sebuah desa yang sangat subur dengan panen yang melimpah, peternakan ikan yang sangat bagus. Desa ini dikenal dengan Desa Terto." Setelah beberapa hari kami kembali ke pesanggerahan beliau dan memulai pengembelengan raga juga kebatinan. Dimulai dengan mandi di sendang atau mata air tirta di malam Selasa Kliwon dan memulai pengalaman puasa ngidang selama 3 hari. Dilanjut dengan puasa mutih 7 hari. Selesai sholat fardu diamalkan ilmu lembu sekilan. Jadi Mbah Mojo dan Tunggal Jati dibaiat ke Muslim. Sebelumnya mereka bertiga adalah orang yang tidak mengerti ajaran ilmu Tuhan. Ilmu lembu sekilan yang terwariskan oleh Kiai itu sudah mereka dapati dengan pesan yang mesti dibawa. "Kalian semua jika jadi manusia, maka jadilah manusia yang berbudi luhur, menyembah berpasrah diri ke hadirat Tuhan. Sakti bukan ukuran ilmu, namun jadilah kesatrianya Tuhan. Bertunduk terhadap kelemah lembutan, mengayomi semua yang hidup." Pendekar atau kesatria itu mereka yang memiliki kesabaran yang luas, mempunyai ungkapan maaf dan saling memaafkan. Kesatria sejati hanya dimiliki oleh manusia yang berjalan ke arah kebenaran dan menumpas kebatilan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Belum sampai di sini perjalanan Mbah Mojo Geni dan Tunggal Jati untuk ilmu lembu sekilan. Mereka akan tetap mencari jati diri dengan ilmu lainnya. Dengan menyaksikan sebuah kejadian negeri yang dilanda kemarau, muncul sebuah sumber mata air yang menjadi air kehidupan yang diberi nama Tertojoyo. Melakukan pengamalan lembu sekilan sudah mereka lalui, dan kini mulai perintah dari Sang Kiai. "Kalian semua menerima perintahku. Di negara barat terjadi sebuah perhara yang menggembarkan. Selesaikan dengan restuku." Perintah Kiai kepadaku dan Tunggal Jati untuk menyelesaikan sebuah kegaduhan atau penjajahan di negeri barat. Siap menerima titah dari Kiai. Di malam itu dengan berbekal restu, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, perjalanan mereka telah sampai ke barat. Sebuah tanah yang dipimpin oleh Kerajaan Mataram di masa Amangkurat. Peperangan melawan Belanda di bumi Urat Sewu. Dengan bergabung sebuah laskar yang dibentuk oleh pejuang tanah air, Kiai Haryadipa atau yang dikenal masyarakat Pangeran Diponegoro. Sesampainya di negara ambal resmi, kami bertiga mengikuti peperangan. Yang jelas terang-terangan tubuh ini menjadi tameng muntahan amunisi Belanda tanpa adanya pelindung. Hanya mengandalkan kedikdayaan keilmuan. Menonjolnya kami di peperangan itu menjadi pemandangan istimewa di mata Kiai Singadipa, yaitu tangan kanan dari Kiai Haryadipa. "Siapa sejati kalian semua? Kebal tanpa sebuah tameng perlindungan." "Saya ini hanya manusia biasa, Kiai, yang datang dari utusan Kiai Sabrang Timur. Alhamdulillah, kalian anakku mau datang ke negeri selatan," ujar Kiai Singadipa. "Siap menerima perintah dari Kiai." Jawaban kami bertiga yang siap mengemban tugas Pramesti ing Jagat yang dikenal secara global menjadi Bumi Pertiwi Indonesia. Malam itu bersama laskar yang dipimpin Kiai, kami menuju sebuah negara di ujung selatan, menjadi tempat persembunyian Kiai Haryadipa. Sebuah negara tersembunyi yang berada di tanah berkapur dan rintangan akar yang menjadi benteng di Goa Salarong. Lokasi saat ini ada di Goa Sari, Panjangan, Batul, Yogyakarta. Di sini kami mengikuti gerilya peperangan dan mengamalkan sebuah ilmu yang diwariskan oleh Kiai Sakti Mandraguna Singadipa.
ilmu saipi angin, dan ilmu lebur saketi. Dengan beragam ilmu kesaktian yang telah ditularkan oleh Kiai pemilik tombak, Kiai Genjring mendaulatkan sebuah tugas. Kamu, anakku, menerima tugasku, menyeberangi tepian Urat Sewu. Aku yang menerima perintah untuk menyusuri Urat Sewu, untuk mengintai pergerakan kompeni, dan menjadi telinga guna mencari tahu info di dalam kumpulan penjajahan itu. Siap mengemban tugas dari Kanjeng Kiai. Di malam itu, aku melangkah meninggalkan Goa Selerong kembali ke sepenanjung selatan yang dikenal masa itu Urat Sewu. Singkat cerita, karena sudah sering melakukan pemusnahan mata-mata penjajah, akhirnya aku dicurigai oleh beberapa antek-antek kompeni yang sebagian besar merupakan pendekar sakti aliran sesat. Pertempuran dengan beberapa jawara, kaki tangan penjajah tidak terelakkan lagi, hingga mendapati sebuah pertempuran yang sangat susah untuk ditandingi. Pertempuran yang sampai 3 hari 3 malam di sebuah hutan, tidak dimenangkan oleh siapapun. Tidak ada yang terluka dan tersakiti karena sama kuat dan memiliki kanuragan. Walaupun berbeda, namun fungsi dan kegunaan tetap sama. Kita sudahi pertempuran kali ini, sampai kamu datang kembali mencariku dengan kanuragan saktimu, tantang pendekar sakti. Aku akan kembali untuk bumi pertiwi, untuk menyelesaikan kepedihan rakyat Kinandru, ucapku. Kembalilah, bawa kesaktianmu, jawab Nandu Braholo dengan kesombongannya. Ki Nandru Baholo, pendekar yang memiliki ajian andalannya rawa rontek juga buto berholo ijo, yang bisa merubah dirinya menjadi buto raksasa yang kuat dan mengerikan. Sekuat apapun kebatilan akan musnah rata dengan tanah lewat tangan-tangan kebenaran. Muliakan diri dengan kekuatan iman, maka akan memenangkan diri untuk menduduki singgasana kehidupan. Masih dalam kisah pencarian ilmu jati diri, sejatinya pertarungan dengan Kinandru Braholo yang berlangsung selama 3 hari 3 malam tidak ada kemenangan atau kekalahan. Kesaktian Aji Barang sudah semaksimal mungkin dikerahkan, hingga berkali-kali perubahan wujud Kinandru menjadi sebuah buto raksasa pun tidak terelakkan karena ia memiliki ilmu sakti buto berholo ijo. Pukulan Aji Lembur Saketi yang bisa membakar jiwa manusia sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Tameng Wojo yang dimiliki Kinandru. Sampai perkelahian di tengah belantara yang disaksikan oleh para lelembut penunggu Urat Sewu hanya membuahkan lelah, hingga Kinandru Braholo menghentikan perkelahian, lalu menyuruhnya pergi dan kembali setelah memiliki ilmu sakti yang lebih mumpuni. Kesaktian apa lagi yang mesti aku gali? Tanyaku yang masih membuat resah batin. Mulai kutinggalkan negeri barat dan 2 sahabatku tunggal jati di Goa Selerong bersama para kiai dan laskar pejuang. Sungguh kegelisahan itu membuatku sangat menyelimuti hati. Terdengar suara seperti menuntunku. Jika kamu ingin sebuah mantra aji sakti tanpa tanding, maka ikutlah denganku. Suara wanita tanpa wujud. Siapa Nyai? Silahkan wujudkan di hadapanku. Jawabku penasaran. Kisanak, kamu harus memiliki keteguhan hati. Jangan terlena dengan kesedihan yang dibisikkan setan. Yang sebangsa denganku, mereka hanya mampu mengikis keimanan, juga memberi keresahan hati. Hingga sebuah kabut melintas, lalu sosok putri dari negara goib itu menampakkan dirinya. Nyai Dewi? Ucapku terkejut karena yang muncul di hadapanku kini ternyata Dayang Enggar Kluwung Ungu. Ikutlah bersamaku Kisanak. Aku akan mengantarkan engkau di sebuah tempat untuk lelaku, ucapnya. Saya akan ikuti kemana Nyai Dewi pergi. Tunjukkan padaku tempat itu, pungkasku. Ku ikuti langkahnya yang hanya memberikan suara melalui pendengaran goib, telepati. Arahan itu mengarahku untuk menginjakan di kaki di Gunung Lawu, di sebuah goa yang membentuk seperti sumur. Aku melakukan hening lelaku pertapaan di sumur Jala Tunda, sampai mendapati ilham. Bangunlah Kisanak, lanjutkan lelakumu di Curug Madakaripura. Bisikan subuh terdengar. Dengan sekedip mata, kini tempatku sudah berpindah di negeri sapi.
Curup ini dikenal tempat pertapaan Sang Mahapatih di tempo dulu, sebuah tempat lelaku di mana Gajah Mada mendapatkan ilmu sakti Aji Mundri. Pertapaan dilakukan selama kurang lebih 2 tahun, hingga ilham kesaktian itu lelah kudapatkan. Dengan mengalahkan semua siluman macan putih yang menjadi penunggu Curug Madaripura. Nyai Dodo Putih adalah siluman macan putih yang memberikan mustika mudri, hingga aku dapat menggunakan ilmu ini sebagai panutup pasocan atau menghilang dari pandangan. Tanpa kabar angin, tanpa sanak saudara menggapai kemenangan ilmu sejati, menjalankan pertapaan mematikan hawa nafsu duniawi. Jika jadi manusia maka jadilah kesatria, bila mati karena pulang di sisi kemuliaan Tuhan. Menapaki dunia ilmu harus menganut adab, perilaku yang mumpuni, meminta restu kepada orang tua agar ilmu yang disandang itu bermanfaat. Hormat dan patuh pada guru, wujud rasa hormat yang mencerna tauladan pembimbing. Belajar tanpa restu dan doa, ilmu akan jauh dari manfaat. Pertapaan yang dilakukan dalam 2 tempat di Sumber Jolo Tundo, Gunung Lawu, dan dilanjut di Curug Madaripura, disinilah Mbah Mojo mendapatkan aji sakti, dengan mengalahkan terlebih dahulu Danyang Nyai Dodo Putih yang merupakan siluman macan putih penunggu Madaripura. Langit sore yang menghitam menghalang bias mentari membakar langit. Tetesan gerimis dan kilatan halilintar menjadi teman perjalanannya meninggalkan tempat pertapaan yang ditempuh 2 tahun lamanya. Aku akan segera menyelesaikan kepedihan rakyat. Harus aku selesaikan perhitunganku dengan Balanda Jaganadru Baholo. Batin yang terus berkecambuk amarah tatkala terjajahnya bumi pertiwi. Aku menuju barat untuk segera menyelesaikan tugas yang dituntun oleh batin. Aku menyempatkan hampir di Sendang Tirtajaya untuk mandi, membasuh diri setelah pengamalan laku. Setibanya di alas Gendanglang, tanah yang dulu dilanda kemarau panjang telah berangsur membaik. Persawahan yang tandus terlihat menghijau dengan bibit padi yang digarap oleh penduduk. Jalan berdebu kini ditumbuhi rumput liar. Banyak penduduk yang datang dan tinggal di area sumber air kehidupan. Kijang liar yang minum di sumber air itu melangkah lari menjauh saat mendengar langkah kakiku yang mendekati sumber mata air Tirtajaya. Membasuh muka sembari berdoa untuk bersuci kemudian berendam di kolam itu. Tunduk terhadang hawa nafsu angkara murka hanya menumbuhkan kegelapan dalam hati. Ucap kakek tua sakti yang sudah menunggu berdiri di tepian kolam. Kiai, ucapku. Genapi pertapaanmu sampai 10 tahun lamanya, bakal aku turunkan ilmu merah, ilmu segoro geni. Siap mengikuti bimbingan Kiai. Mohon berikan restunya. Ku ikuti langkah kakek menuju pesanggerahan di atas bukit. Malam itu setelah bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, aku mendengarkan penjelasan kasepuh dari beliau dan juga tata cara lelakunya untuk mendapatkan ajian segoro geni. Ilmu ini sebenarnya ilmu yang diminati oleh pendekar standing golongan hitam. Sebenarnya ilmu ini hampir sama kegunaannya dengan aji lembur saketi. Beda pengalaman juga cara lelakunya. Ilmu hitam itu bakal musnah melawan ilmu merah, ucap kakek. Dawuh Kiai, bersemeditasilah selama melakukan puasa. Selama 3 hari, dimulai Anggora Asih. Yang dimaksud dengan Anggora Asih itu hari Selasa Kliwon, menurut primbon Jawa kuno. Niat ingsun ametek ajian segoro geni, dijabahi marang Gusti kang agada geni, amarga ingsun anyak seni, sira kang kasebut ratuning geni, sira kang kasebut jakate geni, sira kang kasebut segorone geni, ratuniro ratuning geni, jagat niro jagat geni, segoro niro segoro geni. Amalan itu diturunkan oleh gurunya, ilmu merah yang tidak seharusnya dimiliki oleh pendekar golongan putih. Tapi ilmu tenaga dalam yang memiliki telapak api ini akan menjadi ilmu kesempurnaan dengan gabungan aji lebur saketi. Hasilnya akan tanpa tanding untuk menghanguskan jiwa musuh.
Sempurnakan ilmu ini dengan bertapa berata di dalam Gua Lengse. Puasa Pati Geni selama menjalankan amalan ini. Di Gua Lengse, pertapaan itu dijalani selama 10 tahun lamanya. Menimba ilmu itu tidak mengenal jarak, tidak mengenal seberapa lamanya waktu. Satu ilmu akan berhasil jika selalu diamalkan tiap waktu, dari saat belajar sampai akhir hayat. Ilmu akan abadi dengan menurunkan ke murid. Ilmu akan mengangkat derajat guru jannah dengan manfaat dan menjadi jariah. Mbah Mojogeni kini melakukan pertapaan mantek aji di Gua Lengse. Letak Gua Lengse itu di tebing pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pertapaan selama 10 tahun yang dibarengi dengan puasa Pati Geni di dalam Gua Lengse, Mbah Mojo harus mendapatkan ajian Segoro Geni, ilmu merah yang sakti untuk menyatukan ilmu yang sudah dimiliki. Malam itu deburan ombak pantai selatan yang menghantam karang seakan getarkan dinding gua yang menjadi tempatku melakukan lelaku. Gemericik sebuah lonceng terdengar, dibarengi oleh bunyi telapak kaki kuda. Hingga silau mata hati ini melihat sebuah kereta kencana milik Kanjeng Ratu Kidul menghampiri. Bangun anak manusia, sudah menuju ujung usai pertapaanmu. Kanjeng Ratu, ucapku. Anakku, apa yang kamu kehendaki, maka akan aku kabulkan dengan restuku juga semua ratu penguasa samudra yang ke seluruh luasnya bumi. Sembah saya Kanjeng Ratu, mengucapkan ketulusan maaf yang ada dalam hati bila hanya menginginkan kedikdayaan Aji Segoro Geni. Ku restui anakku. Sebuah restu yang didapat dari Ratu Penunggu Laut Selatan hingga menghadiahkan ilmu sakti ajian Segoro Geni. Hingga datang sang kakek tua membangunkanku. Assalamualaikum. 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 Bangun. Sudah saatnya kamu memulai hidup yang berkobar layaknya api. Salam yang mengumandang di telinga hingga membangunkan dari sebuah lelaku. Bertanda sudah selesainya tugasku mengemban amanah sang guru. Ku buka mata pelan. Dan kulihat kakek itu meminumkan air ke mulutku dari sebuah cawan tanah yang berwarna coklat terbakar. Yai, suaraku yang masih terdengar susah untuk mengucapkan sebuah kata. Lalu aku jatuh pingsan beberapa saat. Sampai aku kembali terjaga dengan melihat kakek menyiapkan makan sebagai pertanda selesainya puasaku. Saat aku terbangun dan melihat keluar, hamparan samudra lautan nan luas itu berkobar layaknya hamparan api yang berkorbar. Semua kembali normal setelah 1 minggu berlalu. Ingin segera aku tuntaskan kepedihan penduduk negeri ini, menyudahi peperangan yang terjadi berabad-abad lamanya. Tanah Pertiwi, tercengkram tangan penjajah, terlintas ingatan dengan Kinandru Braholo pengkhianat bangsa itu. Karena saking menahan luka hati membayangkan kesengsaraan rakyat, ku pukulkan telapak tangan di sebuah pohon yang besar, seketika roboh dan terbakar. Singkat cerita, aku dengan restu dari guru si kakek tua kembali ke alas Urat Sewu untuk mencari Kinandru Braholo. Pertempuran itu tidak terelakkan lagi. Pertempuran yang sangat susah hingga berlangsung berhari-hari. Karena ketika si Nandru tergeletak mati, dia dapat hidup kembali, melakukan perkelahian dengan berbagai perubahan wujud seperti buto raksasa. Sampai di titik terakhir, aku menggabungkan 3 keilmuan, Aji Segoro Geni, Aji Lembur Saketi, Aji Mundri, dengan panglimunan yang tidak terlihat di mata Kinandru Braholo. Dikerahkan 2 tenaga dalam satu pukulan yang membuat raga itu hangus terbakar. Lalu dicabutlah kepala Kinandru Braholo dari badannya yang menghitam hangus itu. Meski badan hangus itu kembali bergerak, namun tidak bisa berbuat apa-apa lagi sampai dileburkan kepala itu di bawah Merapi dan tubuhnya dilarung ke Samudra Selatan. Perjuangan akan terus berlanjut sampai kaki penjajah melangkah pergi dari tanah Pertiwi. Sangat panjang perjuanganku tidak akan terhenti sampai akhir hayat. Aku yang dikenal dengan julukan Mbah Mojogeni.
Pahlawan negeri Pertiwi yang dihilangkan namanya oleh sejarah karena rombakan komunis yang tidak pernah mencintai Laskar Ulama Nusantara. Aku tidak membutuhkan rangkaian melati di makamku, tapi aku sudah mewangi di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas segala bimbingan dan petunjuk guruku si kakek tua yang dikenal dengan nama Kiai Cakragaska atau Sunan Geseng. Saya hanya mengungkap sedikit sejarah yang mana mungkin tidak tertulis di dalam sejarah Indonesia. Namun beliau pejuang di masa itu. Saya tidak menuntut semua suka dengan kisah saya. Saya hanya mengingatkan kita yang saat ini berdiri di tanah dengan kesombongan. Selalu ingatlah tanpa perjuangan moyang kita di masa lalu tidak akan terjadi masa yang jauh lebih nyaman ketimbang masa itu. Masihkah berkeluh kesah di atas bumi ini? Pejuang memikirkan kehidupan kita di masa sekarang. Kenapa kita lalai memberi doa untuk ketenangan beliau yang menghantarkan nyawa untuk kita? Dan selesai. Sekian dan itulah cerita dari Mbah Mojogeni yang melakukan perjalanan dan mendapatkan ajian Segoro Geni. Tidak akan ada hasil nihil dalam ketekunan. Memulai ilmu dengan niatan ikhlas, maka pembelajaran itu akan menghadiahkan ilmu sejati. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan jangan lupa juga nih coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.